ya. Masih ingat ya Pak Guru ya? Mata apa? Fisika. Fisika ya. Iya. Kacamata tembus pandang. Iya, kacamata pemirsa coba. Kalau kita dalam optik ya, ini ada anak-anak tertentu yang saya rekomendasi dulu. Ini karena menyangkut karakter. Ya. Ini keperluan untuk legalisasi ijazah ini untuk apa, Mas? Saya mau mendaftarkan diri ikut Pilkada 2024 lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, luar biasa ya. Jadi apa motivasi Mas Haji Rasim mengikuti pencalonan wakil bupati Banyumas 2024? Ya, kita ingin agar masyarakat Banyumas lebih kreatif, inovatif, menuju kesejahteraan yang bermartabat. Nanti kalau insya Allah jadi ya, ini apa yang akan dilakukan Mas Haji Rasim untuk membangun Banyumas pada warga Banyumas? Ya, pertama kita harus membaca apa yang ada di Banyumas, termasuk potensi budaya Indonesia maupun budayanya harus kita baca. Setelah itu kita harus tingkatkan masalah kesehatan, meningkatkan masalah pendidikan, masalah membuat usaha-usaha baru, bukan mencipta sehingga nanti tercipta lapangan-lapangan kerja. Kita akan membuka usaha-usaha baru terutama di BUMD, kita tingkatkan, kita tambahkan di desa-desa harus mempunyai BUMDes, sehingga kita akan terserap sehingga masyarakat Banyumas tidak akan merantau terus, apalagi menjadi PKP, sehingga martabat orang Banyumas akan lebih meningkat. Jadi luar biasa nih ya misinya ya. Jadi misinya adalah memberdayakan potensi Banyumas ya, terutama lewat lembaga-lembaga usaha desa ya, BUMDes yang selama ini memang saya lihat BUMDes ini belum bisa menunjukkan potensinya sebagai lembaga usaha ya. Mereka perkembangannya sangat memprihatinkan ya. Ini mungkin karena sumber dayanya ya, mungkin nanti saya bisa menyarankan Mas Haji Rasim itu bisa mengadakan pelatihan-pelatihan ya, usaha terutama pengurus BUMDes ya, untuk bagaimana bisa melihat potensi desanya ya, bisa bahkan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Banyumas. Saya melihat ini Mas Haji Rasim ini punya kemampuan ya yang luar biasa di bidang pertanian dan ternakan ya. Ya, ini tentunya ini gimana ini nanti akan diterapkan di Banyumas ini. Intinya itu kita harus membaca apa yang ada di Banyumas, terutama potensi. Nah, yang termasuk kita harus meningkatkan masyarakat Banyumas, ternakan, dan usaha-usaha yang lain. Makanya kita di poin keempat misi kita adalah menciptakan usaha-usaha baru yang nantinya usaha-usaha baru di BUMD di tingkat kabupaten dan BUMDes di tingkat desa. Ini harapan kita meningkatkan tenaga kerja yang berkenan di bidang pertanian, karena pertanian adalah tulang punggung perekonomian di sini. Pokoknya lah di Kabupaten Banyumas rata-rata adalah petani. Ya, saya lihat anak-anak muda ya, khususnya di Banyumas ya, ini kok belum ada anak muda yang merasa bangga dia jadi petani nih. Nah, ini gimana nih Mas Haji Rasim ini sebagai nanti calon peserta Pilgub ya, terutama untuk wakil bupati ini, merubah image petani sehingga anak-anak muda itu punya minat yang tinggi akan menjadi petani nih. Gimana nih? Saya lihat padahal Mas Haji Rasim itu punya kemampuan contoh pertanian yang modern dari segi pembuatan pupuk organik, ya, teknologi pakan dan sebagainya. Ini gimana nih Mas? Ya, Untuk membangun Mas. itu nanti kita petani-petani kita kan masih bersifat tradisional. Nah, kita petani-petani kita terutama
generasi muda ya kita arahkan untuk berinovasi ke arah yang lebih modern dan merasa mencintai di dalam melakukan pekerjaan sebagai petani. Nanti setelah cinta kita inovasinya kita kembangkan sehingga menarik bagi generasi muda untuk kembali ke salah satu gebrakan yang sudah dilakukan Mas Haji Rasim saat menjabat sebagai Kades Desa Langgong Sari ya, bisa lihat Desa Langgong Sari ini boleh dikatakan tiap warga itu punya pohon durian premium, ya, sehingga satu pohon bisa menghasilkan 10 juta. Nah ini wacana ini menurut saya sangat bagus lah. Apakah nanti ada wacana ke depan untuk membangun Banyumas lewat pertanian, lewat perkebunan, Banyumas dijadikan sebagai kota durian? Iya, karena durian bawang menjadi ikon Kabupaten Banyumas. Ya, sehingga jangan sampai itu dimiliki oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Jangan sampai ada perkebunan durian bawang di tempat lain sedangkan di tuan rumah Banyumas akan ketinggalan. Jangan sampai. Boleh di tempat lain ada perkebunan durian bawor, tapi Banyumas harus lebih unggul dan lebih kuat dengan adanya petani-petani muda yang inovasinya tinggi. Saya juga utamakan juga ya dengan teknologi pakan luar biasa, limbah-limbah organik yang selama ini tidak termanfaatkan oleh Mas Haji Rasim ini selaku kepada Desa Langgong Sari bisa diubah menjadi pakan ternak yang sangat bernutrisi ya, bukannya sudah syukur ya, perkembangan dagingnya luar biasa sehingga potensi memang untuk meningkatkan perekonomian para peternak. Nah, wacana sangat bagus ya untuk menurunkan angka pengangguran di Banyumas khususnya ya, dan mereka akan bangga menjadi petani dan peternak khususnya ya, jadi yang punya background pendidikan di bidang tani. Bagaimana Mas Haji Rasim selaku mantan murid SMA Negeri 1 Haji Barang tentang SMA ini bagaimana kesannya Mas Haji Rasim? Ya, saya selaku alumni SMA Haji Barang sangat bangga. Dulu waktu saya sekolah masih terkenal sekolah kebun budi, tapi sekarang sudah internasional. Saya merasa bangga sekali, terutama kepada adik-adik. Kita terus semangat, jangan kecewa. Dulu waktu saya masih di sini masih kebun budi. Nah, sekarang sudah lebih baik. Saya sebetulnya merasa iri. Dulu belum terkenal, juga sekarang sudah perkembangannya luar biasa. Dipanggil mudah-mudahan Pantur semakin SMA, Pantur semakin berkembang, semakin jaya, dan inovasi-inovasi yang nantinya bisa menambah kontribusi terutama generasi muda atau generasi muda yang tangguh, generasi yang berinovasi, hingga setelah nanti lulus dari SMA baik itu kuliah maupun bekerja bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan prestasi yang membanggakan. Biasa nih, saya kira pesannya sangat mulia ya. Satu kata kunci, jadilah generasi muda yang berinovasi sehingga akan berguna di masyarakat dan akan bisa membangun masyarakat. Dia tentunya akan karena kemampuan berinovasi ini, saya yakin bahwa secara otomatis ini penghasilan akan mengikuti. Ibarat orang ini punya niat beli sapi, maka belilah satu fokus, beli sapi. Jangan beli tali gadungnya. Kalau beli tali gadungnya belum tentu sapinya terbeli. Kan begitu? Iya. Jadi kalau niatnya beli sapinya, otomatis gadungnya akan menyertai. Kalau Mas Haji Rasim pesan Pak Guru ini, saya tidak mengatakan mantan murid, saya tetap murid. Maka pesan saya sebagai guru, kalau Mas Haji Rasim ini ingin jadi jawab hukum, kan gitu ya, maka niatilah dengan ikhlas, niatilah ingin membangun Banyumas. Insya Allah keberkahan dan ridho Allah akan menyertai. Amin.
sukses. Semoga Allah memudahkan cita-cita mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast ini. Ya, nanti. Karena nanti